Baiklah, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama itu adalah pengertian fungsi dulu. Nah, jadi diketahui himpunan A dan B yang tidak kosong. Jadi ini adalah himpunan A dan himpunan B. Tidak kosong ya, ada isinya. Masing-masing ada anggotanya. Maka fungsi dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi aturan dalam fungsi itu pada anggota himpunan A itu memasangkan tepat satu ke anggota B. Jadi himpunan A ini masing-masing satu ya. A ke 1, B ke 1, C ke 2. Jadi dilihat jangan yang B-nya. Yang B ini, jadi kalau misalkan fungsi itu pada himpunan A itu tidak boleh memasangkan 2 pada himpunan B. Ya, jadi misalkan A ke 1 kemudian A ke 2. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan dinamakan fungsi. Kalau misalkan yang dinamakan fungsi itu pada himpunan A-nya itu, pada himpunan A ini memasangkan tepat satu anggota A ke B. Nah, jadi masing-masing A, B, dan C ini memiliki pasangan pada anggota B. Nah, pasangannya hanya pasangannya hanya satu pada anggota B. Jadi tidak boleh misalkan A ini bercabang ke 2. Nah, itu bukan dinamakan fungsi. Kita lihat ya, ini adalah contoh dari fungsi dan bukan fungsi. Nah, yang pertama ini adalah contoh fungsi. Kenapa fungsi? Karena pada himpunan A ini anggotanya itu memiliki pasangan semua satu-satu. A punya pasangan 1, B punya pasangan 1, C punya pasangan 1. Nah, meskipun pada anggota B-nya itu pasangannya sama, tidak apa-apa. Yang penting pada himpunan A ini anggotanya tidak memiliki, jadi yang penting pada himpunan A ini satu anggota ini tidak memiliki 2 pasangan pada anggota B ya. Jadi satu-satu ini hanya memiliki satu pasangan. A ini punya satu pasangan, B punya satu pasangan, C punya satu pasangan. Nah, ini adalah dinamakan fungsi atau termasuk dengan fungsi. Nah, yang kedua, ini termasuk bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena di sini C-nya tidak memiliki pasangan. Jadi C ini harus memiliki pasangan, baru dia akan dikatakan fungsi. Karena C ini tidak memiliki pasangan, maka tidak bisa dinamakan, tidak bisa termasuk dengan fungsi ya. Nah, kemudian ini juga sama, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena pada satu anggota di himpunan A ini, yaitu yang C, dia memiliki 2 pasangan atau dia memetakan 2 pada anggota himpunan B ya. Jadi si C ini punya pasangan 2 dan 3, itu tidak boleh. Jadi harus 1. A harus 1, B harus 1, C juga harus 1, seperti itu. Jadi tidak boleh bercabang. Tidak boleh memetakan 2 setiap anggota pada himpunan A. Apabila dia dikatakan fungsi, itu harus memasangkan 1. Jadi pada anggota himpunan A ini memetakan 1 pada himpunan B. A ini 1, B juga 1 pasangannya, C juga harusnya 1. Karena C ini memasangkan 2, maka dia bukan termasuk fungsi. Nah, ayo sekarang kita menganalisis. Di sini tentukan domain, kodomain, dan rank dari hasil fungsi. Dari fungsi pada diagram panah berikut ini. Nah, ini adalah himpunan A dan himpunan B. Pertama-tama kita cari tahu domainnya dulu ya. Domain itu apa sih? Kalau domain itu adalah daerah asal. Nah, ini adalah himpunan A ini
ini termasuk dengan domain atau daerah asal. Oke, pada daerah asal atau domain ini itu ada anggotanya apa aja? Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Sekarang yang kodomain. Kodomain itu berarti daerah kawan. Ini adalah daerah kawan atau kodomain. Nah, ini adalah domain dan ini adalah kodomain. Nah, kodomainnya itu anggotanya apa aja? 2, 4, dan 6. Sampai sini paham ya? Silakan ditulis. Domain itu artinya daerah hasil, yaitu yang A ini adalah daerah hasil. Ini adalah daerah asal atau domain. Nah, dan ini adalah kodomain atau daerah kawan. Selanjutnya adalah rank. Nah, rank ini adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil tuh yang termasuk daerah hasil tuh yang mana? Yang ini. Yang hasil dari pemetaan pada anggota himpunan A. Nah, hasil pemetaannya ada apa aja? Ada 2 dan 4. Kenapa 6 tidak? Karena dia tidak dipasangkan dari anggota A. Dia tidak memiliki pasangan atau tidak ada yang memasangkan pada angka 6 ini. Jadi hanya 2 dan 4. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Jadi domain itu ini artinya daerah asal, ini adalah daerah kawan, dan ini adalah daerah hasil.